Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang kedua bulan Januari 2023 ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, kemurahan-Mu. Kami masih diberikan kuat sehat sampai saat ini, itu karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Mungkin yang sering kita dengar, tapi saya akan ingatkan kita kembali melalui ayat ini. Matius 6 ayat 33 yang berbunyi demikian. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, situasi di akhir zaman ini semakin hari semakin banyak kesulitan, tantangan hidup. Namun yang perlu kita ketahui, apapun situasi dunia sekarang ini, kita harus pegang kuncinya agar kita bisa menang menghadapi situasi yang tidak baik itu, dan kita kuat menghadapinya. Maka kuncinya, saya berikan tema daripada firman Yahweh-nya, selalu mengutamakan Yahweh. Sekali lagi, selalu mengutamakan Yahweh. Ditegaskan tadi, carilah dahulu kerajaan Elohim. Ya, apa itu kerajaan Elohim? Yaitu surga. Kita berdoa itu mencari kerajaan Elohim. Apa itu kebenarannya? Yaitu firman Yahweh. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17. Jadi kita perhatikan di sini, orang yang mengutamakan Yahweh itu tidak akan keluar rumah, tidak akan melaksanakan aktivitas yang lain, apakah itu belajar, bekerja, berusaha, sebelum dia bersekutu dengan Yahweh terlebih dahulu. Nah, seperti apakah orang yang mengutamakan Yahweh itu? Ya, mengutamakan Yahweh itu artinya yang pertama-tama berdoa terlebih dahulu sesudah bangun tidur. Sekali lagi, berdoa terlebih dahulu sesudah bangun tidur. Dalam Markus pasal 1 ayat 35, bagaimana Tuhan Yesus pagi-pagi benar, masih subuh, dia bangun dan mencari tempat untuk berdoa. Jadi kalau Tuhan Yesus saja bangun pagi berdoa, Dia adalah pencipta segalanya, berdoa. Itu berarti contoh bagi kita sebagai anak-anaknya harus meneladani Bapa kita yang selalu mengutamakan persekutuan dengan Bapa di surga. Berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu orang yang mengutamakan Yahweh itu, yang lebih tepatnya adalah sebelum mengerjakan segala sesuatu, bertanya terlebih dahulu kepada Yahweh apa yang harus dikerjakan. Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 2-5, ketika Daud mau berperang, dia bertanya, boleh enggak kami pergi berperang? Yahweh jawab, pergilah, aku memberikan kemenangan kepadamu. Ditanya lagi kedua kalinya, boleh enggak kami pergi berperang? Pergilah, aku memberikan kemenangan kepadamu.
Jadi, di tahun 2023 ini, sebelum engkau mengerjakan segala sesuatu, tanya dulu kepada Yahweh itu. Boleh nggak aku kerjakan ini? Mungkin engkau mau buka usaha, tanya dulu kepada Yahweh. Mungkin engkau mau sekolah, mau kuliah, jurusan apa yang aku harus pilih? Tanya kepada Yahweh. Termasuk masalah pasangan hidup. Boleh nggak aku menikah dengan si A itu? Minta petunjuk daripada Yahweh yang jelas supaya engkau tidak salah melangkah. Karena jika engkau salah melangkah, maka engkau sendiri yang mengalami kehancuran. Banyak orang karena cinta, lihat cantiknya, cakapnya, dia tanpa tanya kepada Yahweh, langsung menikah. Begitu menjalin pernikahan, kenapa kok begini ya? Ya, salah siapa? Karena sebelum engkau menikah, enggak tanya dulu kepada Yahweh. Ketika engkau kuliah, ngambil jurusan salah. Ketika engkau jalani, kenapa susah banget jurusan ini? Sebelum engkau memilih jurusan, engkau tidak bertanya kepada Yahweh. Jadi, di tahun ini, belajarlah apapun yang kau kerjakan, tanya kepada Yahweh. Juga di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14, jika engkau bertanya, maka aku akan menjawab. Dan Yahweh akan beritahukan apa yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, yang mengutamakan Yahweh itu, yang selalu mengutamakan Yahweh itu adalah selalu mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budimu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5, selalu mengasihi Yahweh dengan segenap hati, akal budi. Jadi kalau kita mengatakan saya mengasihi Yahweh, tapi kita nggak berdoa, kita nggak baca firman, itu sama dengan berbohong. Kalau engkau benar mengasihi Yahweh, dimanapun engkau berada, apapun yang kau sedang alami, mungkin engkau dihina orang, direndahkan orang, dipermalukan orang, engkau selalu mengasihi Yahweh. Jangan banyak juga kejadian karena dia kecewa sama manusia, tidak berdoa, tidak baca firman, tidak beribadah. Padahal manusia yang bikin kau kecewa, tapi korbannya kepada Yahweh. Ini keliru. Kalau engkau mengutamakan Yahweh, maka engkau mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, apapun yang sedang kau alami. Sama seperti Ayub, ketika dalam satu hari hilang seluruh hartanya, mati 10 anaknya, maka Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam keadaan apapun Ayub itu tetap mengasihi Yahweh. Di tahun 2023 ini, engkau komitmen, tekadmu harus mengasihi Yahweh dengan segenap hatimu, jiwa dan akal budimu. Jangan hanya sekedar. Kalau engkau saja mengasihi manusia, mencintai seseorang, apa yang ada padamu kau beri. Ini yang memberikan nyawamu, menebus dosamu, keselamatanmu adalah Yahweh. Maka engkau juga harus memberi seluruh hidupmu untuk menyenangkan hati Dia. Yang berikutnya, yaitu yang selalu mengutamakan Yahweh itu adalah selalu memperkatakan firman Yahweh, ya, dan merenungkan firman Yahweh itu siang dan malam, atau lebih tepatnya selalu hidup sesuai dengan firman Yahweh. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9. Ketika Yosua menggantikan Musa, Yahweh katakan kepada Yosua, firman ini harus kamu renungkan siang dan malam, dan bertindaklah sesuai dengan firman itu, maka apa yang kau lakukan akan berhasil. Jadi
bukan berarti Yahweh tidak mau menolong kita. Kunci utama kita harus merenungkan firman Yahweh itu, memperkatakan firman Yahweh itu, dan hidup sesuai dengan firman Yahweh, maka apa yang kita kerjakan pasti menghasilkan. Tahun ini harus ada perbaikan. Yang kelima, bahwa selalu beribadah kepada Yahweh setiap saat. Kita selama ini sering berdebat, ibadah yang baik hari Minggu, ibadah yang baik adalah hari Sabtu. Kita hanya berfokus kepada hari, padahal ibadah yang benar adalah setiap saat. Karena di dalam Roma 12 ayat 1, ya, persembahkanlah tubuhmu yang kudus berkenan kepada Yahweh. Itulah ibadahmu yang sejati. Kapan mempersembahkan? Setiap saat. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Sabtu, tapi setiap saat. Jadi jika engkau mengutamakan Yahweh itu, persembahkanlah tubuhmu yang kudus berkenan kepada Yahweh itu setiap saat. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 juga dikatakan beribadahlah. Maka jika engkau sungguh-sungguh selalu mengutamakan Yahweh di dalam hidupmu, maka ada kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah hatimu tenang dan damai, pikiranmu juga jernih, tindakanmu juga adalah sesuai dengan firman Yahweh. Dan apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Sebab apa? Engkau memprioritaskan, mengutamakan Yahweh. Maka kemenangan demi kemenangan engkau akan alami di dalam hidupmu jika benar-benar engkau selalu mengutamakan Yahweh itu. Karena Dia adalah terang hidup kita, dan kalau kita hidup di dalam mengutamakan Dia, kemanapun kita melangkah, Dia selalu Immanuel bagi kita, menguatkan, meneguhkan, membuka jalan di saat tidak ada jalan. Maka tahun 2023 ini, buatlah tahun kemenangan dalam dirimu. Jika engkau ingin menang, selalu mengutamakan Yahweh, pasti engkau menang. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah anak-anak-Mu semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya selalu mengutamakan Yahweh dalam hidup mereka. Mereka selalu bertekun berdoa, merenungkan firman-Mu, melakukannya, dan mereka bertindak sesuai dengan firman-Mu. Buat mereka berkemenangan menghadapi segala keadaan apapun. Kekuatan Roh Kudus mengalir bagi mereka semua, Bapa. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Yahweh berkati.